Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Intan Yuliana, NIM 193101115. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial tentang data validation. Sebelumnya, apa sih data validation itu? Ya, data validation yaitu sebuah formula yang digunakan untuk mengurangi kesalahan dalam input data. Di mana dalam data validation ini, dalam mengisi data, kita sudah ada batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan. Dan jika mana kita memasukkan data yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan muncul error message bahwa data yang kita masukkan yaitu salah. Dalam data validation ini terdapat banyak menu yang tersedia. Ada yang whole number, decimal, list, date, time, dan seterusnya ini. Whole number ini digunakan untuk mengisi data yang berupa number dengan batasan jumlah angka tertentu. Kemudian desimal ini untuk data yang ada desimalnya. Untuk list ini yaitu untuk mengisi dengan beberapa pilihan. Nanti ada muncul ini tanda segitiga ke bawah seperti ini dengan banyak pilihan seperti ini, sehingga nanti dalam mengisi itu lebih mudah, tinggal memilih, tidak usah mengetik satu persatu ya. Untuk date ini untuk tanggal, time ini untuk jam atau waktu, dan text length untuk karakter baik angka maupun teks itu nanti bisa dimasukkan, tetapi dengan karakter yang berbeda, dengan jumlah karakter tertentu. Kemudian ini juga ada between, not between, seperti ini pilihannya. Between ini untuk data di antara berapa, not between itu selain dari rentang nilai yang telah ditentukan. Untuk equal to ini yaitu setara dengan nilai berapa atau sama dengan. Not equal to tidak sama dengan. Kalau greater than ini lebih besar dari, kalau less than kurang dari, sedangkan greater than or equal to ini lebih dari, sama dengan, less than or equal to kurang dari, sama dengan, seperti itu. Oke, langsung saja kita langsung praktek pada data pengembalian buku perpustakaan Ilmu Madiun. Ini contoh yang telah saya buat seperti ini ya teman-teman. Ini boleh bebas, kalau misalnya datanya apa itu bebas. Di sini saya sudah menyediakan 7 kolom dengan 10 baris. Kolom pertama nomor, kolom kedua nama pengunjung, kolom ketiga tanggal pengembalian buku, kolom keempat waktu pengembalian, kolom kelima jenis buku, kolom keenam kode buku, dan kolom yang terakhir atau ketujuh jumlah hari pinjam. Seperti ini. Dengan di sini saya juga sudah membuat ini beberapa ketentuan yang telah saya buat dalam pengisian data validation-nya nanti. Tapi ini hanya contoh ya teman-teman. Teman-teman bisa berkreasi sendiri dengan data validation ini. Ini nanti pengen less than atau greater than, terserah ya. Di sini saya cuma memberi contoh. Langsung saja untuk kolom pertama yaitu tanggal pengembalian, ini kita isi data validation. Kalau tanggal kita pilih yang berarti date ini ya. Date. Terus kemudian ini rumusnya saya pakai between. Ya, ini between. Start date ini berarti kalau between kan tadi di antara ya. Maksudnya start date berarti kita mulai tanggal yang awal itu tanggal berapa. End date ini tanggal akhir. Start date ini saya sudah membuat ketentuan bahwa tanggal awalnya itu 1 November 2020. Ini
end date itu tanggal terakhir, yaitu tanggal 15 bulan 11 2020 ya. Oke, kemudian input message. Input message ini kita tulis masukkan tanggal pengembalian. Untuk input message-nya itu hanya bisa diisi dengan tanggal 01 November 2020 sampai 15 November 2020. Kemudian error alert, ini ada stylenya, itu ada stop, warning, information. Ini terserah teman-teman sendiri ya, pengennya pakai yang stop atau warning atau information, ini terserah. Di sini saya akan memilih warning ya, warning. Untuk title-nya ini input yang dimasukkan salah. Error message. Untuk error message-nya kita tulis data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti ini. Kemudian kita klik OK. Ini sudah muncul kan? Ini masukkan tanggal pengembalian. Jadi di dalam ini tadi setting ini untuk menentukan rumusnya ya, milih date ini, kemudian datanya apa, between atau batasan-batasannya ya. Di sini kalau input message ini untuk informasi lah, memudahkan dalam pengisian. Jadi ini masukkan tanggal pengembalian ya, jadi bermudah aja. Kemudian hanya bisa diisi dengan tanggal. Nah, seperti itu. Jadi informasi yang bisa dimasukkan itu datanya apa ini di input message. Kalau error alert ini digunakan jika nanti data yang kita masukkan salah, nanti akan muncul ini message error. Seperti itu ya. Langsung saja kita isi, masukkan tanggal pengembalian. Ini nanti kan hanya bisa diisi dengan tanggal 1 November sampai 15 November. Kita coba tanggal 17 ya, misalnya 17 November 2020. Kan ini tidak ada di antara tanggal ini 1 November sampai 15 kan di atasnya. Seharusnya sih salah. Kita coba ya. Salah atau tidak. Nah, ini muncul input yang dimasukkan salah. Data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Setelah itu kita cancel. Kemudian kita ganti yang betul. Data yang betul. Tanggal berapa? Ya, misal tanggal 2 bulan 11 2020. Kita coba. Nah, bisa kan? Ya, seperti itu. Bawahnya misal kita coba tanggal 4 bulan 11 2020. Bisa. Oke. Untuk selanjutnya tanggal selanjutnya ini kita random aja ya teman-teman. Nah, ini kalau random ini gini munculnya, jadi terserahnya si Excel sendiri, tidak mengenal ini tadi padahal sudah kita batasi. Seperti ini. Jadi ya kita ganti aja tanggal 15 bulan 11 2020. Bisa. Tanggal 1 bulan 11 2020. Selanjutnya ini untuk waktu. Berarti kalau waktu kita gunakan data validationnya apa? Ya, ini waktu berarti time ya, waktu. Datanya kita ini not between
not between. Not between tadi yaitu nilai atau data yang dimasukkan itu selain rentang batasan tertentu yang telah dibuat ini, berarti selain yang ditentukan ini. Kalau tanggalnya ini misalnya 8, tanggal terakhirnya 10, seperti ini. Nah, ini misalnya saja perpustakaan itu pada jam 8 sampai 10 tidak menerima pengembalian, maka pengembalian selain jam 8 sampai 10 ini. Input message, masukkan waktu pengembalian. Nah, input message hanya bisa diisi dengan antara jam 8 sampai 10.00. Error alleged, kita pilih terserah sini ya. Nih titlenya data yang dimasukkan salah. Error message-nya misalnya data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Ini kalimatnya terserah teman-teman sendiri ya, mau diisi apa, ini terserah. Yang penting ini maksudnya error message yang akan tampil ketika teman-teman salah memasukkan datanya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini masukkan waktu pengembalian hanya bisa diisi dengan waktu selain antara jam 8 sampai 10. Berarti selain jam segini. Ini pengembaliannya ya. Ini kita coba misalnya waktunya jam 12. Nah, bisa. Kalau jam 9 coba ya. Jam 9. Nah, data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Salah karena tadi hanya bisa diisi selain jam berapa? Jam 8 sampai jam 10. Kita isi jam 10. Nah, salah juga. Berarti kan jam di atasnya jam segini ya. Jam 10.20. Nih. Nah, bisa jam ini kita isi random saja ya teman-teman, terserah mau diisi jam berapa. Nih. Untuk jenis buku selanjutnya, jenis buku ini nanti kita gunakan list ya untuk memilih ini buku pelajaran, majalah, novel, komik ini, sehingga kita tidak usah nanti memasukkan satu persatu, tinggal seperti ini nanti munculnya. Ini tinggal milih ya, kita pilih list, kemudian search-nya ini sebentar, kita ada 2 rumus, yang satu menggunakan ini manual, yang satu dengan tabel bantu. Untuk manual ini kolom 1 sampai baris 1 sampai 5. Ini kita menggunakan kolom manual ya teman-teman. Ini list. Search-nya kalau manual berarti kita mengetik sendiri-sendiri. Komik, kita mulai coba dari bawah ya. Komik. Oh, ini teman-teman. Untuk koma atau titik koma ini tergantung laptop kalian masing-masing. Kalau tidak bisa titik koma, berarti koma. Kalau tidak bisa koma, titik koma. Di laptop saya ini bisanya pakai titik koma.
Nah, ini novel. Selanjutnya majalah dan buku pelajaran. Nah, sudah ada 4 ini ya. Input message-nya. Masukkan jenis buku. Input message-nya hanya bisa diisi dengan jenis buku yang sudah ada di list. Maksudnya ini hanya bisa diisi dengan jenis buku yang sudah ada di list ini tadi, 4 ini tadi. Selain itu berarti nanti akan muncul message error. Ini stop ya, kita pilih stop. Input yang dimasukkan salah. Error message. Data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti ini kita oke. Nah, muncul ini ya teman-teman. Ini ada pilihan. Yang tadi saya ketikkan tadi ini mulai dari komik. Nah, ini pertama komik, novel, dan seterusnya ini. Yang sudah bedanya ini, yang sudah saya rumus ada tanda segitiga ke bawah ini. Kalau yang belum saya rumus tidak ada apa-apa ini. Kemudian yang ini nomor 6 sampai 10 ini kita gunakan yang menggunakan tabel bantu ya. Ini kita blok, kemudian data validation. Settingnya dulu kita pilih list. Kemudian search ini. Kalau tabel bantu enak. Ini kita buat dulu sebelumnya. Tabel bantunya ini apa yang akan dimasukkan. Di data validation tinggal kita blok. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, sudah masukkan. Tidak usah mengetik satu persatu. Kemudian input message. Title-nya masukkan jenis buku. Untuk input message-nya ini kita isi hanya bisa diisi dengan data sesuai pilihan di list. Error alert-nya kita pilih stop. Title-nya input yang dimasukkan salah. Error message-nya data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Kita oke. Nah, ini sama kan muncul ini, tapi bedanya cara memasukkannya tadi. Kalau yang ini kita buat dulu ini di tabel bantunya ini, nanti pada saat data validation tinggal kita blok data bantunya, tidak usah mengetik satu persatu seperti itu ya. Ini sama saja kan sepertinya. Jenis buku kita pilih ya, random aja. Nah, iya teman-teman, ini tadi kalau yang saya buat sendiri ini saya akan membaliknya. Dari pertama ngisi komik, ini munculnya komik kan. Kalau yang di sini tadi menggunakan tabel bantu sesuai dengan ini, berarti yang pertama itu buku pelajaran. Ya. Tuh. Kita isi semua. Ini sampai penuh. Nah, random aja ini ya. Nah, sudah. Untuk kode buku kita gunakan text length, di mana text length itu membatasi pada jumlah karakter.
jumlah karakter. Pada teks slang ini angka maupun teks bisa saja dimasukkan. Cuma ada batasan karakter. Karakternya berapa? 3 atau 4 seperti itu. Langsung saja kita praktekkan data validation. Kita pilih text length. Datanya ini greater than. Greater than ini lebih besar dari berapa? Minimumnya ini saya 3. Input message-nya masukkan kode buku. Input message-nya hanya bisa diisi dengan karakter, huruf, atau angka lebih besar dari 3 karakter. Berarti di atas 3. Seperti itu. Error alertnya kita pilih information, warning aja nggak apa-apa. Kemudian title-nya input yang dimasukkan salah. Error message-nya data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, masukkan kode buku ya. Berarti kita masukkan kodenya berapa? Lebih dari 3. Misal A 1 2 3 4. Ini kan ada 5 karakter. Bisa apa enggak ya? Nah, bisa. Kemudian kita coba S12. Ini kan 3 karakter. Nah, tidak bisa, ada error message-nya, input yang dimasukkan salah. Karena apa? Ini ada ketentuan lebih dari 3 dan ini tadi cuma 3, jadi nggak bisa. Kita isilah random aja, terserah teman-teman mau diisi gimana ini. Terserah ya teman-teman mau diisi apa ini. Sudah. Kemudian jumlah hari pinjamnya. Jumlah hari pinjam di sini saya menggunakan rumus data validation, kemudian well number. Ini well number, kemudian less than or equal to. Artinya less than or equal to yaitu kurang dari sama dengan. Maksimalnya saya pilih 7, berarti nanti data jumlah hari pinjam ini harus kurang dari sama dengan 7. Berarti 7 tetapi tetap termasuk. Atau bisa kalau misalnya jumlah hari pinjamnya 7 atau maksimal 7 ini nanti. Input message-nya, title-nya masukkan jumlah hari pinjam. Input message-nya hanya bisa diisi dengan nomor angka, hanya bisa diisi dengan angka kurang dari sama dengan 7. Error alertnya information ya, terserah ini.
title-nya ini input yang dimasukkan salah. Error message-nya, data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti ini. Kemudian kita pilih OK. Nah, masukkan jumlah hari pinjam. Tetapi hanya bisa diisinya dengan angka kurang dari sama dengan 7. Kalau misal kita isi 7, bisa, soalnya termasuk ini, ada kurang dari 7 atau sama dengan 7. Kalau misal 9, nah tidak bisa, data yang masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Kita isi semua, random aja ya teman-teman, isinya. Ini 45 tidak bisa karena tidak sesuai dengan ketentuan atau melebihi 7. Nah, sudah ini jumlah hari pinjam sudah semua. Jadi semua data yang ini saya buat atau tabel yang sudah saya buat sudah terisi semua dengan menggunakan rumus data validation seperti ini. Nah, ini dengan keterangannya atau ketentuan yang telah saya buat. Di sini ada jenis data validation mulai dari date, time, sampai whole number dengan rumus datanya yang saya gunakan yaitu ini dengan ketentuan ini tadi sudah. Jadi sekian dari saya. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman semua ya dalam menggunakan data validation. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.